Pemkot Madiun perkuat kesiapsiagaan bencana dan gelar musrenbang di berbagai kelurahan. Wali Kota kembali resmikan 3 koperasi merah putih di Kota Madiun. Pemkot Madiun gelar rapat koordinasi pengawasan daerah 2025. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan rapat darurat dan apel hidrometeorologi, mulai dari pengerukan sungai, penyiapan 6 posko siaga, hingga lebih dari 180 personel gabungan. Di sisi lain, kolaborasi pengelolaan lingkungan diperkuat lewat penanaman ratusan bibit pohon di TPA Winongo bersama OJK. Sementara musrenbang di berbagai kelurahan digelar untuk menyelaraskan usulan warga dengan prioritas pembangunan, termasuk penuntasan sampah menuju Zero Waste 2027. Pemerintah Kota Madiun bergerak cepat menyikapi maraknya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Rapat tanggap darurat bencana pun digelar, Sabtu 6 Desember malam. Rapat yang berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun itu dipimpin langsung Wali Kota Dr. Maidi. Berbagai arahan Wali Kota pun mengemuka. Salah satu fokus utama terkait mengantisipasi banjir. Sejumlah upaya juga sudah dilakukan, seperti pengerukan sedimentasi sungai. Dr. Maidi menegaskan bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu di penghujung tahun jangan dianggap sepele. Pendangkalan sungai disebut menjadi ancaman nyata jika tidak ditangani segera. Sejumlah titik di aliran sungai kini mengalami pendangkalan yang cukup signifikan. Pemerintah pun menyiapkan rencana pengerukan berskala besar. Selain itu juga pembersihan sampah serta material lain yang menghambat kelancaran arus air. Selain sungai, fasilitas umum seperti drainase perkotaan, penerangan jalan, area publik, dan jalur pedestrian turut menjadi sorotan rapat. Aktivitas masyarakat diprediksi meningkat di akhir tahun. Tak ayal, keamanan dan kenyamanan ruang publik harus benar-benar dipastikan. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkot Madiun optimis dapat menjaga kota tetap aman dan minim risiko banjir menjelang pergantian tahun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Cuaca ekstrim wajib terus diwaspadai, terutama di wilayah Kota Madiun, khususnya sejumlah titik yang berpotensi mengalami banjir. Karenanya kewaspadaan wajib ditingkatkan. Apel hidrometeorologi siaga bencana pun digelar. Apel dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi di halaman Balai Kota Madiun, Senin 8 Desember 2025. Berbagai unsur terkait pun turut dikerahkan dalam upaya antisipasi banjir, khususnya dari kiriman air wilayah sekitar. Wali Kota Dr. Maidi juga memastikan kesiapsiagaan petugas dan peralatan. Pengecekan serta praktik lapangan secara langsung pun digelar. Setidaknya ada 180 lebih personil gabungan, dimulai dari Dinas Perkim, DLH, PUPR, Tagana, BPBD, Satpol dan Damkar, serta lain sebagainya. Tak hanya mengecek kesiapan petugas, Wali Kota juga menginstruksikan untuk mengaktifkan posko siaga 24 jam. Setidaknya ada 6 posko di titik rawan banjir yang disiapkan mulai hari ini. Wali Kota juga menyiapkan 5 alat penyedot air berkapasitas besar bantuan dari provinsi yang akan membantu di setiap posko kesiagaan. Selain itu, Dr. Maidi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Seluruh elemen masyarakat diminta menjaga kebersihan selokan serta memastikan area kantor dan sekolah bebas sampah. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyampaikan bahwa seluruh tim 90 akan dijadwalkan piket secara bergantian untuk memperkuat kesiapsiagaan. Upaya ini tidak hanya melibatkan perangkat daerah, tetapi juga mendorong seluruh peran masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungannya. Itu sungai harus bersih semua. Tatkala itu sungai bersih, air yang turun di kota ini sudah teratasi semuanya, drainasenya sudah teratasi. Tapi hati-hati kalau ada kiriman. Itu yang kita siapkan pada hari ini. Semua tim 90 itu turun semuanya. Ini kita cek semuanya, insya Allah lah. Jadi jangan sampai kita setelah kejadian baru bergerak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab semua pihak.
Hal itu dibuktikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kediri saat memberikan bantuan bibit sekaligus penanaman pohon di TPA Winongo, Rabu 10 Desember. Total ratusan bibit pohon akan ditanam di kawasan pengelolaan sampah tersebut. Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengaku ingin terlibat dalam transformasi TPA Winongo. Sebab pengelolaan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah atau Pemda, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari sektor jasa keuangan. Ismi menilai TPA Winongo adalah contoh inovasi bagi Pemda dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Karena mengusung kebijakan berkelanjutan, hal ini sejalan dengan komitmen OJK dalam mendorong prinsip sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Harapannya tentunya kolaborasi antara OJK, kemudian LJK, Lembaga Jasa Keuangan yang ada di area Madiun dan sekitarnya tetap berkolaborasi bersama, baik itu untuk pertumbuhan ekonomi maupun untuk juga keuangan yang berkelanjutan, menjaga bumi juga sama-sama dan tetap untuk berkolaborasi tentunya ke depannya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menyampaikan apresiasi terhadap peran serta OJK Kediri membantu transformasi TPA Winongo. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi baik antara Pemkot Madiun dan OJK Kediri, khususnya terkait pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Wakil Wali Kota mengungkapkan TPA Winongo saat ini mengalami perubahan pesat. Dulu TPA ini menjadi kawasan yang bisa dibilang mengerikan, apalagi gunungan sampah sudah mencapai ketinggian puluhan meter. Tentu kondisi ini butuh langkah serius sebagai upaya penyelesaian masalah sampah. Juga ini semoga menjadi tanda komitmen bersama OJK Kediri dan pemerintah Kota Madiun untuk berkolaborasi mendukung pembangunan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Madiun. Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat kelurahan terus bergulir. Musrenbang untuk tahun pembangunan 2027 itu dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Setidaknya ada 5 musrenbang yang berlangsung Senin 8 Desember, yakni di Kelurahan Rejomulyo, Kelun, Kanigoro, Ngegong, dan Kelurahan Tawangrejo. Tak hanya sarana serap aspirasi, musrenbang juga digunakan Wali Kota untuk menyampaikan arahan pembangunan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menekankan agar usulan disampaikan secara maksimal, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, Wali Kota kembali menekankan tentang sampah yang harus dituntaskan terlebih dahulu di setiap kelurahan. Hal itu bagian dari awal menuju Kota Madiun yang bersih dan mendukung program Zero Sampah di tahun 2027 mendatang. Berbagai usulan masyarakat pun mengemuka. Seperti di Kelurahan Rejomulyo, warga mengajukan usulan pembangunan yang mencakup penerangan jalan umum atau PJU, paving, saluran, pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH, pengaspalan, dan pembangunan fasilitas umum atau FASUM. Sejumlah kebutuhan sosial dan pemberdayaan masyarakat juga disampaikan, seperti pelatihan-pelatihan. Selain itu juga ada usulan penguatan sarana sampah dan mengajukan tentang perizinan pembangunan. Hal senada juga mengemuka di Kelurahan Kelun. Usulan diawali dengan pengadaan 6 macam tipe sampah, pengaspalan jalan, perbaikan atau rehab saluran, PJU, dan RTLH. Warga turut mengusulkan tentang satgas kebersihan hingga kontribusi untuk penanganan 3R, reduce, reuse, recycle. Sementara di Kelurahan Kanigoro, pembahasan mengerucut pada perbaikan fasilitas umum, penguatan layanan masyarakat, serta upaya pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan fasilitas olahraga. Warga juga mengusulkan kebutuhan sarana pendukung, seperti pembangunan pagar pada jalan pinggir sungai dan perbaikan irigasi. Sedang di Kelurahan Ngegong, usulan difokuskan pada penyediaan tempat sampah, PJU, usaha tani, pembangunan saluran, hingga perbaikan atau rehabilitasi kawasan makam. Warga juga mengusulkan tentang pengembangan alat penghancur sampah kaca. Terakhir di Kelurahan Tawangrejo, warga memfokuskan tentang PJU, perbaikan jembatan, RTLH, jambanisasi, rehabilitasi gedung hingga sarana alat kesenian. Tak luput juga rehabilitasi kawasan makam di setiap RW, prasarana hingga pengadaan sarpras olahraga dan sarana peralatan persampahan. Wali Kota berharap dengan adanya rangkaian musrenbang ini mampu menghasilkan perencanaan yang selaras antara kebutuhan warga dan arah pembangunan pemerintah kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali meresmikan 3 koperasi merah putih di Kelun, Kanigoro, dan Banjarrejo sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi warga serta mendorong pengembangan unit usaha baru hingga pengelolaan wisata Kampung Jepang. Di lain kesempatan, Pemkot bersama BPS membahas strategi penurunan kemiskinan dan penguatan sektor pariwisata dengan data terbaru menunjukkan angka kemiskinan terus menurun dan inovasi wisata terus dipersiapkan agar daya tarik kota semakin kompetitif.
Satu lagi koperasi kabupaten atau kota merah putih atau KKMP diresmikan di Kota Madiun. Kali ini peresmian ada di Kelurahan Banjarrejo. KKMP ke-11 di Kota Pendekar ini diresmikan langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Minggu 7 Desember 2025. KKMP berada satu lokasi dengan lapak UMKM Kelurahan Banjarrejo di Jalan Sedoro. Wali Kota berharap KKMP bisa berjalan normal, tidak hanya menjual barang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bisa terus berkembang dengan berbagai bidang usaha. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menawarkan untuk juga mengelola Kampung Jepang. Seperti diketahui, Kampung Jepang yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan juga berada di Kelurahan Banjarrejo, tak jauh dari lokasi lapak UMKM. Hal itu tentu disambut baik masyarakat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menambah jumlah koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang beroperasi untuk mendukung kemandirian ekonomi warga. Kali ini 2 KKMP sekaligus diresmikan, yakni di Kelurahan Kelun dan Kelurahan Kanigoro, Senin 8 Desember 2025. Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota berharap KKMP tidak hanya berjalan sebagai toko kebutuhan harian, tetapi berkembang menjadi pusat usaha bersama. Wali Kota mendorong agar koperasi di Kelun dan Kanigoro mampu merambah berbagai unit bisnis lainnya sesuai potensi wilayah masing-masing. Peluncuran 2 KKMP ini menandai komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses pemberdayaan ekonomi berbasis kelurahan. Wali Kota berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus ruang kolaborasi antar warga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun memperkuat sinergi dengan Badan Pusat Statistik BPS dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sektor pariwisata. Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, Sekda Suko Dwi Hadiarto, serta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda Kota Madiun Selasa 9 Desember. Dalam kesempatan itu, BPS memaparkan hasil survei terbaru terkait indikator kemiskinan dan perkembangan pariwisata di Kota Madiun. Data tersebut menjadi dasar evaluasi sekaligus acuan penyempurnaan program pemerintah ke depan. Menurut data BPS, tingkat kemiskinan Kota Madiun terus menunjukkan tren menurun. Persentase penduduk miskin tahun 2024 tercatat 4,38% dan kembali turun menjadi 3,89% pada 2025. Di sisi lain, sektor pariwisata juga menjadi perhatian. Pemkot ingin memperkuat tolak ukur yang digunakan BPS sekaligus menyiapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan daya tarik kota. Pemkot Madiun juga menegaskan komitmen memberikan ruang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif agar ekosistem kreatif di Kota Madiun ini semakin kuat dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi Pemkot Madiun dan BPS agar menghadirkan data yang akurat, program yang tepat sasaran, serta pariwisata yang makin kompetitif. Ya, tentunya kalau kita melihat yang pertama dari sisi kemiskinan, kita pemerintah kota kan pengen intervensi ya. Dari apa-apa yang disampaikan oleh BPS, nanti akan pemerintah kota bikin program rencana kerja bagaimana untuk mengintervensi terkait masalah kemiskinan. Yang mana kemiskinan di Kota Madiun hari ini sangat rendah, kita pengen jauh lebih rendah lagi begitu. Terus kemudian terkait pariwisata, kita pengen melihat tolok ukur yang dilakukan oleh BPS begitu, sehingga kita nanti program pariwisata itu juga bisa meningkatkan nilai tolok ukur dari BPS. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. 2, 3. Halo Ibu. 1, 2, 3. Rakor Wasda kembali digelar membahas penguatan pengawasan pemerintah Kota Madiun. Sementara Wali Kota dan Wawali menegaskan pentingnya tata kelola bersih serta target Kota Kreatif Nasional 2025. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah atau Raker Wasda Kota Madiun digelar Senin 8 Desember 2025. Bertempat di kantor Inspektorat Kota Madiun, evaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bersih, transparan dan akuntabel periode tahun ini dibahas mendalam. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir langsung dalam rapat tersebut.
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya Rakorwasda sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan daerah. Di situ akan diperoleh gambaran mengenai kinerja, keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Dr. Maidi meminta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun ini dapat dijadikan perbaikan untuk 2026 nanti. Dia ingin seluruh proyek strategis milik perangkat daerah dalam pendampingan Inspektorat dan BPKB, mulai dari pengadaan hingga pelaksanaannya. Berdasarkan catatan Inspektorat Kota Madiun, Pemkot Madiun mencatatkan peningkatan signifikan nilai Maturity Code of Conduct alias Kode Etik Kematangan, yakni di angka 87,8%. Angka itu mencerminkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun menargetkan pada 2029 mendatang, Kota Madiun dapat ditetapkan sebagai kota kreatif nasional. Target tersebut diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor serta penguatan peran para pelaku ekonomi kreatif atau ekraf di berbagai bidang. Untuk mendorong penguatan sektor ekraf sebagai motor pertumbuhan kota, Pemkot Madiun mendapat dukungan pemerintah pusat melalui sosialisasi rancangan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2025 yang digelar di Hotel Aston, Selasa 9 Desember. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan ekraf daerah dengan strategi nasional. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dalam arahannya mengatakan bahwa baik Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun merupakan satu kesatuan yang saling terkait dalam pengembangan ekraf. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa secara geografis maupun demografis, dua daerah tersebut memiliki keterhubungan kuat sehingga kolaborasi menjadi kunci percepatan perkembangan sektor kreatif. Tak hanya soal kedekatan wilayah, Wawali juga menyoroti dukungan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi tumbuhnya ekosistem ekraf. Sebagai langkah konkret, Pemkot Madiun bersama para pelaku kreatif bakal menggelar event ekonomi kreatif di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC pada malam pergantian tahun. Ajang ini diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat ekosistem kreatif kota. Kota Madiun, bicara Kota Madiun hari ini dengan perkembangannya, ekonomi kreatif harus gas. Tempat sampah kan bisa menjadi segitu bagus. Kita mau undang beberapa wali kota dari India agar bisa belajar di sini. Ya. Wonderful idea, and I think it'll be beautiful. And yeah, I definitely love being able to reuse and just be more renewable and keep our earth clean. So that's awesome that you. I think that, you know, my colleague was saying how wonderful to have tourism on rubbish heaps. It is regeneration of nature, respect for people and respect for nature. Lihat aja, akan kita coba. Kemarin mahasiswa dari Amerika sudah ke sini. Saya uji coba ke sana.
Madiun has a very dynamic Wali Kota, and he has a vision for this city, and I think he wants to make Madiun as a truly international city. Makes me want to come back to Madiun in the future to see this project done, because to see all of this realized. I think it's really great. Gak ada suaranya. Selamat pagi, adik-adik. Baru yang dihadirkan, termasuk juga salah satunya ini adalah bekas TPA ya, yang rencananya akan ditutup dan diubah menjadi tempat wisata. Tapi yang luar biasa juga adalah bagaimana visi untuk mengelola sampah. Sekarang aku hari ini kaget lagi dengan apa? Ternyata pengelolaan sampah bisa disulap jadi tempat wisata. Bahkan hari ini saya berdiri di sini, gak ono ambu sampah, gak ono ambu kecut, gak ono. Wes kayak udara pagi yang cerah, yang seger, dan membuat masyarakat yang kesini tuh kayak pasti kaget. Jadi Pemkote kok bisa mikir sampai kayak gini ya? Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Optimalisasi dunia pendidikan terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Salah satunya seperti kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya gagasan dan inovasi dalam menjawab tantangan bangsa. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun dalam Seminar Nasional Multidisiplin Merdeka atau SEMAR Universitas Merdeka atau UNMER Madiun. Wawali memang membuka kegiatan seminar rangkaian Disnatalis ke-46 UNMER tersebut. Tak hanya membuka, Wakil Wali Kota juga memberikan sambutan mewakili Wali Kota Madiun secara daring dari Balai Kota Madiun, Rabu 10 Desember. Dalam sambutannya, Wawali Bagus Panuntun juga menyebut Indonesia Emas bukan sekedar target waktu, tetapi visi besar yang memerlukan kerja keras seluruh elemen bangsa. 3 pilar penting yang menjadi kunci keberhasilan adalah inovasi, kolaborasi, dan penguatan ekosistem digital. Spirit inovasi berkelanjutan diharapkan benar-benar tumbuh dalam tindakan nyata dan melahirkan gagasan segar yang dapat berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota juga memaparkan arah pembangunan Kota Madiun yang mengusung misi Astakarya yang seluruhnya diselaraskan dengan program pusat. Kota Madiun memiliki visi besar menjadikan daerah ini sebagai Kota Madiun mendunia. Wakil Wali Kota juga menegaskan bahwa pembangunan Kota Madiun terus dioptimalkan, terutama dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus utama untuk mewujudkan kota hijau yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Madiun berharap seminar ini tidak berhenti pada ruang diskusi, melainkan menjadi aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan generasi mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Saya lihat sudah ada janji atlet. Kejuaraan kota atau kejurkot sepak takraw antar pelajar tingkat SD dan SMP se-Kota Madiun tahun 2025 resmi dibuka, Rabu 10 Desember. Pembukaan berlangsung di Gor Tenis Willis dan diikuti 70 tim dari berbagai sekolah. Ajang ini menjadi ruang kompetisi sekaligus wadah pembinaan karakter bagi atlet muda. Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir membuka kegiatan dan menekankan bahwa kejurkot bukan hanya soal meraih kemenangan, tetapi juga membentuk karakter pelajar sejak dini. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menambahkan, kompetisi ini merupakan langkah strategis Pemkot Madiun dalam mencetak bibit atlet potensial, sekaligus mengasah keberanian pelajar dalam menghadapi pertandingan. Sebagai tanda dimulainya pertandingan secara resmi, Wakil Wali Kota melakukan tendangan pertama bola takraw. Kejurkot sepak takraw ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ke depan.
Ini adalah cikal bakal awal anak-anak sekolah SD maupun SMP untuk mengetes mental mereka di dalam sebuah kejuaraan. Moga-moga nanti kita sudah punya atlet PON, ini moga nanti muncul atlet-atlet yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pemkot Madiun terus memberikan ruang bagi berkembangnya kreativitas dan potensi ekonomi kreatif di kalangan pemuda. Komitmen tersebut tampak dari 2 audiensi yang digelar Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di Balai Kota Madiun, Rabu 10 Desember 2025. Audiensi pertama berlangsung bersama jajaran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kota Madiun. Pertemuan itu membahas koordinasi rencana penyelenggaraan sebuah event yang akan digelar di Kota Pendekar, sekaligus mematangkan peran pemuda dalam penguatan kegiatan ekonomi kreatif. Selanjutnya, audiensi kedua digelar bersama brand fashion lokal Krucil. CEO Krucil, Muhammad Anas Rahmadi, memaparkan rencana pengembangan dan penguatan merek tersebut sebagai produk asli lokal Madiun yang diharapkan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Wawali F. Bagus Panuntun menyambut positif kedua pertemuan tersebut. Menurutnya, berbagai inisiatif yang diusung pemuda menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Ia berharap sinergi yang terjalin melalui forum audiensi seperti ini dapat mempercepat pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif di Kota Madiun. Dengan demikian, brand lokal seperti Krucil maupun pelaku usaha muda lainnya dapat terus berinovasi dan menjadi kebanggaan daerah. Kedua audiensi diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama antara Pemkot, organisasi kepemudaan, dan pelaku ekonomi kreatif melalui program-program lanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Kota Madiun inovasinya makin ciamik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.